ya disconnect lagi. Halo Om ya. Putus-putus lagi. Tidak aja Instagram saya keluar sendiri kayak kena post-post gitu. Gak tahu kenapa. Jadi saya coba ganti HP, pakai HP kedua. Oke, jadi baik lagi teman-teman. Aku mau kenalin lagi nih ya. Salah satu narasumber aku yang paling oke gitu ya, Om Ben. Dia merupakan salah satu juara dari Hot Championship Season 4 dengan return value hampir 800% ya Om ya, waktu itu ya Om ya. 807. Wah, 870% teman-teman dalam waktu 1 bulan. Luar biasa banget ya, maestro di saham gorengan. Jadi hari ini kita akan bahas tentang apa aja tentang saham gorengan teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa untuk siapin catatannya ya teman-teman. Karena kita akan belajar banyak banget hari ini. Siap sharing Om? Siap. Oke, aku mau tanya dulu ke Om Ben nih ya. Dari sekian banyak saham nih Om ya, kenapa sih Om Ben ya memilih saham gorengan sih Om sebagai spesialisasi Om Ben sendiri dibandingkan saham-saham lain yang lebih aman tentunya? Sebenarnya kalau diomong saya lebih spesialis ke saham gorengan ya enggak juga, sebenarnya enggak. Cuman memang mungkin kebetulan aja terakhir-terakhir ini emang saham gorengan ini begitu marak, begitu ramai banget ya, terutama fenomena setelah adanya Mas Bekti seperti itu ya, Mas Bekti. Jadi scouting lebih hits ya sekarang seperti itu. Nah, saya ini memang dulunya sebenarnya begini. Jadi saya ceritain dulu buat teman-teman supaya nggak salah nanggap. Jadi begini, saya itu saham gorengan atau scalping itu adalah solusi saya ketika saya menghadapi market yang tidak jelas. Ketika marketnya lagi sideways ya seperti itu atau lagi bearish ya, kita nggak bisa bermain di saham-saham LQ45 atau blue chip. Nah, solusinya saya akan mencari saham-saham pengganti supaya saya bisa tetap profit ya. Karena begini, kalau saya ini tipikalnya juga swing. Ini sekarang saya lagi ngumpulin saham-saham untuk blue chip dan lain sebagainya untuk akhir tahun untuk windows dressing. Cuman saya hanya bermain di middle term aja, nggak sampai long term. Artinya saya nggak pernah hold sampai dapat dividen tuh hampir jarang sekali. Saya hanya mengejar momentumnya saja. Nah, ketika setelah saya momentum windows dressing, Januari efek, kemudian masuk ke bulan Februari, kita nanti bulan Februari Maret biasanya marketnya mulai bergejolak lagi atau mulai ada koreksi. Nah, di situ saya mulai melepaskan semua saham big cap, saham blue chip, LQ45 saya lepasin semua dan saya kembali fokus kepada saham-saham gorengan atau scalping. Seperti itu. Nah, kebetulan biasanya ketika marketnya turun ya seperti itu, yang bermain adalah saham-saham gorengan. Jadi saya memang berfokus ke sana seperti itu ya. Jadi dari mulai bulan Februari, kemudian Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu saya biasa bermain di saham gorengan seperti itu. Tidak kemungkinan saya bermain di saham LQ45, cuman hanya mencari momentum aja ya, pendek-pendek aja. Tapi saya nggak pernah hold panjang karena saya mengerti marketnya bergejolak. Saya tidak terlalu suka untuk menyimpan untuk simpan terlalu lama di saat market bergejolak. Nah, baru mulai September saya mulai mengumpulkan lagi ya, September kemarin atau September tahun lalu pun juga sama. Saya mulai mengumpulkan lagi untuk windows dressing seperti itu. Nah, kenapa saya bertindak seperti itu? Karena saya mengerti risk profile saya seperti apa ya. Kemudian saya mengerti juga saya tidak cukup sabar untuk nge-hold. Karena apa? Karena saya orang yang tiap hari memantau market ya. Tiap hari mantau market. Saya bukan orang yang sibuk, orang yang nggak bisa mantau market, enggak. Tapi saya tiap hari mantau market. Ketika saya mantau market, otomatis ya saya mencari untuk scalping harian. Nah, akhirnya ya itu saya menemukan saham-saham gorengan yang memang menarik, yang memang bagus untuk untuk dicari, ambil momentumnya aja untuk kita profit. Seperti setelah momentumnya habis, saya akan tinggalkan. Jadi itu ceritanya seperti itu. Oke Om, berarti kalau misalkan saya mau rangkum, berarti ketika bulan Februari sampai September, Om Ben sendiri tidak menyentuh ya, hampir tidak menyentuh saham-saham ini ya, LQ45 gitu ya Om ya? Lebih cenderung ya, lebih ke gorengan gitu ya? Iya, betul. Oke. Jadi itu catatannya teman-teman ya, boleh dicatat tuh. Jadi emang market ini memiliki siklus ya Om ya, berarti kalau bisa aku rangkum ya Om ya. Menjelang window dressing sampai bulan Februari dia akan naik gila-gilaan biasanya. Kemudian ya setelah itu market ya kayak gini gitu ya Om ya. Ibaratnya lagi susah lah untuk swing segala macam. Oke Om, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Kira-kira nih Om ya, skill set apa sih dan persiapan apa Om yang harus dimiliki oleh seorang trader gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau trading saham gorengan gitu sih.
Kalau teman-teman mau trading saham gorengan, yang pertama teman harus punya waktu. Itu yang pertama. Jadi harus punya waktu untuk memantau market. Kalau teman-teman nggak bisa memantau market, jangan sekali-sekali bermain di saham gorengan. Itu pesan saya ya. Jangan sekali-sekali tinggal meeting, tinggal kerja gitu ya. Tinggal nyetir mobil dan lain sebagainya. Jangan. Karena saham gorengan ini volatil ya. Volatil. Saya menemukan banyak teman-teman yang kejebak ARB dan akhirnya rugi besar gara-gara yang kesalahan yang konyol seperti itu. Dia nggak punya waktu. Ada juga saya pernah cerita ada seorang teman beli es puter sama anaknya, nganter ke depan rumah, dia balik lihat layar air bisa ya udah. Nah ini syarat pertama harus punya waktu untuk mantau. Kalau nggak punya waktu bagaimana? Kalau memang mau sibuk, mau ada meeting langsung close aja. Udah itu paling mudah. Lalu yang kedua harus punya kedisiplinan. Kalau teman-teman nggak disiplin itu susah bermain di saham gorengan, karena saham gorengan ini volatil sekali. Dan saya ngomong kedisiplinan ini adalah trade what you see and not what you hope ya, seperti itu. Artinya teman-teman nggak boleh punya harapan. Misal kalian sudah ngerti, batas kalian sudah kena cut loss nih, ya udah misalnya kalian batasin di harga 100, udah kena 100 jadinya cut loss, harganya turun ke 98, seperti itu harus cut loss. Karena apa? Kalau teman-teman sayang ya, artinya, siapa tahu nanti balik. Yang terjadi biasanya 90% adalah saham itu semakin turun. Ya, saya menemukan banyak orang yang curhat ke saya, Om Ben, saya ini ada loss di saham A, saham B, saham C, semua gorengan. Tapi nyangkutnya di pucuk semua. Contoh. Yang terakhir di saham Pura. Ada yang nyangkut di saham Pura di harga 80 ke atas. Seperti itu. Nah, karena apa? Karena ketika harganya bergerak turun, mereka nggak disiplin. Ya, mereka nggak punya plan juga. Artinya cuma ikut-ikutan lihat di running trade yang rame apa. Kan kebanyakan seperti ini. Kalau ditanya ya, kebiasaan scalper adalah kalau mau mendeteksi pakai apa? Running trade. Ya kan, lihat running trade. Semuanya pada ikut, lihat running trade nih. Ada yang rame, saham A rame, naik, dikejar. Padahal nggak ngerti ini sahamnya udah bergerak berapa jauh nih. Nah, ketika masuk kemudian diguyur. Nah, setelah diguyur nggak punya kedisiplinan, nggak punya plan, akhirnya nyangkut. Jadi buat teman-teman yang mau main di saham gorengan, yang pertama harus punya waktu, yang kedua harus disiplin. Ya, yang ketiga harus punya plan. Kalau kalian nggak punya ketiganya, atau salah satu aja kalian nggak punya, kemungkinan kalian akan menderita loss. Ya, ini yang sering terjadi. Kemungkinan akan menderita loss. Dan teman-teman harus mengerti benar ini saham gorengan ini risk profile-nya adalah yang paling tinggi menurut saya. Jadi kalau kita bisa pakai kayak speedometer nih, ya kayak speedometer yang paling sebelah kiri ini saham blue chip nih, ya, di mana resikonya rendah, volatilitas rendah, ya. Gain-nya juga terkadang rendah, ya kan? Rendah. Jarang sekali misal seperti BBCA ya, naik sampai 25%, hampir nggak mungkin, ya. Jarang sekali. Itu BBCA Om. Nah, betul. Jadi lalu yang kedua, yang di tengah-tengah itu yang medium sama medium itu saham second liner. Ya, misal Antam, ya kan? TIN, seperti itu saham second liner. Yang ketiga, saya bilang saham lapis ketiga atau saham gorengan. Yang ketiga ini paling volatil. Artinya apa? Kita bisa jackpot di sana, tapi mendadak kita bisa bangkrut di sana juga. Misal contoh seperti ini. Ada orang-orang yang mengejar sistem arah hunter ya, beli di atas seperti itu. Kemudian mendadak menjelang closing 5 menit itu bisa ARB. Itu yang nanti di saham gorengan. Nah, ini teman-teman harus paham dulu resikonya. Setelah teman-teman memahami seperti ini, silahkan kalau memang mau masuk di saham gorengan. Kalau nggak paham resikonya, saya rasa jangan. Seperti itu aja. Jadi itu yang harus disiapin sebenarnya. Apalagi nggak disiplin. Ya betul nggak disiplin dan cuma pakai harapan siapa tahu besok naik. Ya kalau besok naik ya kalian bersyukurlah. Tapi kalau nggak naik kalian harus siap. Kalau besoknya ARB berjerit-jerit gimana? Contoh saham Suli itu. Berapa banyak teman-teman yang di saham Suli itu. Ya kan, dibawa naik ketinggi kan 70 ke atas, kemudian ARB sampai 50 dan sekarang tidur. Seperti itu. Ya, jadi teman harus paham semua. Kenapa? Saya lihatnya oil. Besok rame tuh oil tuh. Pasti juga banyak korban lagi besok nih. Oke, semoga ini jadi edukasi ya, biar nggak ada korban lagi Om dari saham gorengan itu ya. Oke, kemudian Om, aku mau nanya nih Om, kira-kira dari segi ini ya, take profit sama cut loss Om, kira-kira untuk saham gorengan ada nggak sih patokan khususnya berapa persen dari sisi Om Ben sendiri? Kalau buat saya pribadi, saya tidak memiliki tidak punya ini, nggak ada patokan. Saya tidak pernah punya patokan untuk berapa cut loss-nya, berapa take profit-nya. Yang saya lihat tuh apa?
saya selalu melihat siapa buyer dan siapa seller. Ketika buyernya masih kuat, powernya masih naik terus, artinya offer gak diganjel, atau kemudian juga nggak ada guyuran-guyuran. Nah, maka saya biasanya tetap hold, ya. Tapi ketika mulai mendekati resist, biasanya nanti saya akan mulai cicil jual bertahap. Karena apa? Di resist ini biasanya mulai muncul seller nih, seperti itu ya. Mulai muncul seller. Jadi saya nggak pernah punya batasan take profit dan nggak punya batasan cut loss. Saya akan segera cut loss ketika diguyur. Itu udah pasti. Saya pernah nih kemarin bermain di sebuah saham, tiba-tiba waktu lagi enak-enaknya berjalan bagus ya, ada seller sekali buang langsung 50.000 lot. Nah itu langsung saya langsung buang. Otomatis saya akan ikut buang juga. Karena apa? Buangnya 50.000 lot. Nggak main-main, buangnya langsung apa ya? Langsung maksimum sell sekali sellnya kan kita kan ngerti di dalam transaksi ini sekali buang itu kan maksimal lotnya kan 50.000 tuh. Nah dia langsung sekali buang 50.000 lot. Berarti ini memang benar-benar mau ngeguyur dan guyurannya itu sampai 4 ke bawah ya, 4 lantai ke bawah dan itu membuat nggak bagus lagi dan akhirnya saya melihat itu ya udah saya ikut keluar juga daripada nyangkut ya seperti itu ya. Jadi saya ikut keluar juga apalagi saya biasanya di saham gorengan ini saya punya lot yang lumayan ya. Saya nggak bilang besar, tapi saya ya lumayan lah. Karena saya memang berani bermain di saham gorengan. Ketika main di saham gorengan, saya berani sih seperti itu. Seperti itu teman-teman. Oke Om. Aku boleh tanya nggak Om ya, dari cara Om Ben ngelihat guyuran tadi, Om Ben biasa ngelihat mana Om? Apakah dari bid offernya atau minute chartnya atau dari langsung ke dan historinya Om Ben lihat? Saya di layar saya ini saya selalu punya 2, ada broksumnya. Punya 3, ada broksum, bid offer dan transaction-nya. Jadi di dalam satu layar. Jadi saya langsung lihat siapa yang buang, ya ketika ada guyuran siapa yang buang, lalu bid offer-nya bagaimana? Apakah cabut-cabutannya terlalu kencang ya? Saya nggak terlalu suka dengan saham yang cabut-cabutnya kencang ya. Kemudian bidnya hilang mendadak, kemudian diisi lagi, hilang lagi. Saya nggak terlalu suka dengan yang nggak stabil seperti itu. Kalau saya menemukan yang seperti itu, saya biasanya akan keluar dulu. Mencari aman lah, cari aman dulu daripada repot seperti itu. Oke Om, mantap. Nangkep Om, nangkep. Oke Om, sekarang aku mau nanya tentang metode nih Om ya. Kita tahu Om bahwa scalping itu punya banyak penjurusan ya Om ya, kayak kuliah lah gitu ya. Iya betul. Biasa ada yang pakai bid offer gitu ya. Kemudian yang kedua misalnya dia ada yang pakai chart menit, ada yang pakai tick chart ya Om. Kemudian yang keempat atau mungkin dia cuma pakai bandarmologi doang, atau mungkin dia cuma pakai indikator Om. Dari beberapa metode itu, kira-kira menurut Om Ben sendiri mana sih yang paling efektif Om untuk scalping? Buat saya metode itu tidak ada yang paling benar. Jadi nggak ada yang paling efektif, nggak ada yang paling benar. Yang ada adalah mana yang paling cocok buat kita. Jadi itu tergantung masing-masing. Ada orang yang pakai TA untuk scalping bisa. Kalau dia memang bisa nggak ada masalah, lanjut aja. Ada orang yang murni tanpa TA. Artinya hanya melihat bid and offer atau mungkin hanya lihat broksum aja, itu bisa ya. Kalau memang bisa seperti itu ya udah lakuin aja, karena prinsip saya itu metode yang paling benar adalah metode yang bikin kita profit secara konsisten. Saya bilang profit konsisten ya, bukan sekali profit terus nanti loss terus, enggak. Artinya profit konsisten. Ketika teman-teman di sini sudah menemukan metode yang kalian mungkin ambil dari orang, copy paste dari orang ya, dan kalian sudah profit konsisten, ya udah pakai itu aja, nggak usah cari-cari yang lain menurut saya. Karena apa? Yang kita cari di market adalah profit konsisten. Sedangkan kalau teman-teman sudah profit konsisten, berarti teman-teman sudah menemukan dong caranya, ya kan? Jadi buat saya, kalau ada orang yang bilang TA nggak ada gunanya, atau bandarmologi lebih penting, atau apa, saya nggak peduli. Karena buat saya adalah yang paling benar adalah yang mana yang bikin kita profit secara konsisten. Itu yang paling benar. Kalau saya seperti itu. Kalau Om Ben sendiri pakai yang mana Om? Metode yang mana? Kalau saya ini, saya menggabungkan antara chart dengan bandarmologi. Jadi saya selalu lihat chartnya dulu. Titik-titik resistnya di mana, saya selalu buka di daily-nya ya. Saya selalu lihat areanya di mana seperti itu. Kemudian saya lihat siapa buyer, siapa seller, bid and offer-nya bagaimana ya. Baru kemudian saya mau entry atau enggak seperti itu di saham itu. Kalau udah bergeraknya udah kencang banget, saya juga akan lihat area-area pullback-nya di mana sih, resistnya di mana. Kemudian misalnya ada saham yang bagus nih, tapi ada buyer yang dominan ya, dan saya ngerti buyer ini kalau keluar itu kasar ya seperti itu. Nah saya akan nunggu dia keluar dulu biasanya. Ketika dia keluar mereda seperti itu dan dia terkonsolidasi dengan bagus, baru saya entry. Selama dia belum keluar, belum habis, saya tidak akan berani entry. Karena apa? Ketika saya entry biasanya dia akan buang barang dan saya akan karena dia udah punya di bawah ya Om ya.
Betul, daripada saya nyangkut ya, daripada saya nerima keadaan guyuran dia, mending dia biar guyur dulu semuanya, dia reda, saya baru masuk, seperti itu. Oke. Berarti kalau misalkan aku boleh rangkum, berarti Om Ben pakai yang namanya minute chart ya Om ya. Terus kemudian dipaduan sama bit offer dan banarmologi ya Om untuk metode scalping Om Ben sendiri. Iya, betul. Oke. Aku ke pertanyaan selanjutnya nih Om ya. Nah ini belakangan nih Om, saham-saham gocap nih Om ya. Saham-saham gocap ini mulai bangkit nih Om ya. Aku juga ngeliat sekilas nih Om. Tiba-tiba saham gocap ada yang arah gitu kan ya. Nah kemudian kalau dari sisi Om Ben sendiri, kira-kira ada nggak sih Om trik pribadi dari Om Ben sendiri untuk trading di saham yang baru bangkit dari gocap? Atau malah Om Ben menghindari saham tersebut? Saya biasanya begini, saya melihat dulu saham gocapnya ini bid offernya bagaimana. Kalau bid offernya biasanya terlalu tebal ya, sampai 500.000 lot, seperti itu. Saya biasanya menghindarin, ya, karena buat saya cukup ngeri menahan guyuran seperti itu, dan saya ngerti saya tidak memiliki cukup dana untuk bermain atau menahan di saham seperti itu. Jadi saya biasanya menghindarin dulu, atau saya akan melihat dulu pergerakannya bagaimana, siapa buy, siapa sell-nya dulu ya. Dan kemudian karakternya bagaimana, apakah cukup brutal atau enggak, bantingannya seperti itu. Karena kita ngerti ya, contoh GZCO dan Andi kemarin kan sempat bangun tuh. Bangun, makan korban lagi, akhirnya kan dia kembali ke 50 lagi. Jadi ini menurut saya kalau saham-saham yang baru bangun seperti ini ya, saya tidak terlalu tertarik juga gitu loh. Kecuali memang saham itu sudah mulai menunjukkan, yang tadi kan ada yang nanya nih, konsolidasi bagaimana. Konsolidasi itu maksudnya adalah dia mulai mereda, tidak terlalu volatil lagi, ya. Jadi nggak tiba-tiba ada yang HK terus ada yang nge-booking, nggak ada. Tapi mungkin misal di harga 58, 59, 60 udah stabil di situ, bolak-balik di situ aja, bolak-balik selama beberapa menit ya. Nah itu kita bisa melihat, oh ini mulai terkonsolidasi. Nah ketika dia mulai terkonsolidasi seperti itu, kita melihat siapa buyer, siapa sellernya. Nah, ketika sudah kita menemukan, oh ini berarti kita bisa nih spekulasi buy dengan misalnya stop loss di 56, misal, atau stop loss di 57. Nah, kita boleh, karena kita sudah mengerti polanya. Tapi kalau ketika harganya masih volatil, masih naik turun, saya cenderung menghindarin. Seperti itu. Jadi ibaratnya masih hype lah ya, kalau aku boleh rangkum ya Om ya. Masih hype saham tersebut, tapi ketika sudah mereda itu baru Om Ben pertimbangkan untuk entry, karena sudah membentuk semacam pola chart tertentu ya Om ya, support resist kayak gitu ya Om ya, kalau aku tangkap. Betul. Nah kalau misalkan Om boleh bocorin nggak sih Om sedikit nih ya, kira-kira ciri saham gorengan apa sih yang Om Ben tradingin sendiri? Ada nggak syarat misalkan bid offernya harus berapa kuat, atau misalkan titik entry-nya supportnya harus berapa menit gitu ya, harus terbentuk, atau gimana Om? Kalau saya untuk bid dan offer, saya selalu melihat begini. Saya melihat yang bid dan offernya itu cukup balance ya. Cukup balance itu yang pertama. Artinya bukan yang bidnya tebel semua tapi offernya tipis. Itu enggak. Karena biasanya kalau bidnya tebel semua, offernya tipis itu bahaya. Bahayanya apa? Bidnya ini bid palsu berarti. Tapi kalau bid dan offernya cukup seimbang ya. Kita ngomong lah 1:2 cukup lah ya. Misalnya bidnya 100.000, offernya 50.000 ya. Misal seperti itu, dan itu cukup stabil. Kemudian yang penting lagi adalah frekuensi perantriannya itu benar-benar cukup masuk akal ya. Jangan sampai misalnya ya ada saham nih 20.000 lot tapi frekuensinya cuma 2 yang antri di situ, yang pasang bid cuma 2, berarti itu adalah ganjelan menurut saya, dan itu bisa dicabut tiba-tiba. Nah itu yang bahaya. Ada juga nih beberapa saham ya yang beberapa bid dan offernya beberapa lantai ya, itu cuma nggak sampai 10 antrian, artinya cuma 8, 7, atau 5. Nah itu saya menghindari, karena berarti memang bolong itu ya bukan bolong, tapi frekuensi antriannya. Jadi misalnya ya ada bid ya 20.000 lot, tapi yang antri cuma 5, berarti ada 5 kali pemasangan di sana ya. Saya nggak ngomong 5 orang ya, tapi 5 kali pemasangan, karena 1 orang pun bisa masang berkali-kali ya, bisa masang berkali-kali, dan itu akan nambah terus ya. Misalnya saya masang 5 kali ya, di situ akan keluar 5 kali ya, akan frekuensinya 5. Nah itu menurut saya hati-hati di situ, karena biasanya itu palsu. Tapi kalau ada yang sampai ratusan ya, kemudian mendekati ratusan ya, berarti itu kita bisa ngomong itu natural lah ya, cukup natural. Ada ganjilan misalnya, ada ya, pasti ada ganjilan. Saya percaya pasti ada ganjilan juga dari big player yang bermain di saham itu. Tapi at least ketika dicabut ada bidnya punya retail juga. Artinya apa?
Nggak melulu langsung hilang ya, kayak saham ST, saham LMTI itu kan hilang beneran, kita nggak bisa buang sama sekali. Itu saya menghindari saham-saham seperti itu. Kemudian yang nggak kalah penting lagi, biasanya saya mencari yang apa ya, yang pergerakan harganya itu cukup masuk akal ya, cukup masuk akal, secara historikalnya cukup masuk akal, chartnya juga cukup bagus ya. Dia biasanya ada technical rebound atau seperti itu, atau mungkin uptrend ya, uptrend secara moving average-nya di uptrend, MA10-nya dia terus naik terus uptrend, itu saya bisa pantau. Dan biasanya saya menjual volumenya bagaimana, volumenya cukup tinggi atau enggak. Nah itu bisa kita pantau. Tapi kalau memang yang tadi saya bilang dari bid dan offer-nya itu sudah jelek, saya nggak akan lanjutin untuk menganalisa yang lain, karena bid offer buat saya segalanya. Karena itu bid dan offer itu antrian yang dimana kita beli dan kita bisa jual di situ, seperti itu. Oke, berarti dari bid offer dulu, terus kemudian cek ke frekuensinya ya Om ya, baru ke arah trennya gimana? Iya, betul. Oke, mantap. Boleh dicatat ya teman-teman, itu aku bantu rangkumin juga ke teman-teman. Oke, aku lanjut ya Om ya. Nah kemudian ini pasti banyak yang tanya juga nih Om ya, cara screening saham gorengan versi Om Ben gimana nih Om? Apakah screening 1 hari sebelum atau di running trade gitu? Saya biasanya memang begini, ini yang mungkin agak susah untuk teman-teman ikutin adalah saya itu biasanya cukup hafal dan cukup ngerti dengan pola saham gorengan, karena saya memang sudah lebih dari 2 tahun bermain di sana ya. Jadi saya hampir mengerti semua pergerakan saham gorengan yang memang yang harus saya yang layak saya pantau dan mana yang enggak, seperti itu ya. Jadi itu dari jam terbang dan seperti itu. Dan biasanya saya melihat di saham-saham seperti itu, saya sudah punya list ya. Malamnya biasanya saya cari dulu ketika memang ada yang menarik ya. Paginya langsung saya eksekusi bisa. Terkadang ada beberapa saham ya, begitu jam 9 pagi saya langsung eksekusi. Karena saya mengerti, saya sudah analisa di malam harinya dan cukup oke, seperti itu ya. Ada beberapa saham seperti itu cara bermain saya. Tapi ada juga yang saya malam saya analisa, tapi saya wait and see dulu, lihat marketnya bagaimana. Respon marketnya bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada juga yang saya di dalam live trade itu saya melihat kayak running trade ya, yang rame apa, yang menarik apa. Dan nggak menutup kemungkinan saya juga terkadang bermain kembali di saham yang sudah naik ke 200, misalnya dari saham dari 170 naik ke 200, kemudian dia terkoreksi sampai 185, tapi kok saya melihat masih kuat, dan seperti itu saya nggak ada kemungkinan untuk saya buyback lagi, entry lagi di saham seperti itu ketika dia memang masih dijagain. Seperti itu sih kalau dari saya. Om, ada yang minta listnya di share Om. Waduh. Kan nggak bisa ya Om. Bukan nggak bisa. Cuman begini, yang mesti teman-teman ketahui, yang mau saya sampaikan malam hari ini, yang cukup penting adalah teman-teman ini harus mengerti bahwa saham gorengan ini musiman. Artinya apa? Artinya tidak semua saham yang memang misalnya contoh. Beberapa bulan yang lalu saham seperti PKPK itu nggak bagus. Ya. Itu nggak bagus. Dia di 60-70 itu ditahan, nggak boleh naik, tapi nggak diizinkan turun. Nah saham seperti itu kita nggak bisa bermain di sana. Karena apa? Karena dia ditahan, naik nggak, turun nggak. Ya kan? Saham yang tidak bergerak nggak bisa kita scalping dong. Nah, ketika PKPK mulai breakout, yang mulai bagus, nah ini kita bisa pantau. Tapi nggak menutup kemungkinan tiba-tiba PKPK jadi jelek lagi. Contoh lagi, saham Yellow. Saham Yellow beberapa minggu lalu hits ya, naik sampai 520-an. Sekarang udah balik ke 300-an, ya kan? Udah di bawah 400, udah ARB berkali-kali. Nah, saham-saham seperti ini jangan disimpan lama-lama. Kesalahan teman-teman di sini saya perhatikan adalah teman-teman ini sayang kepada sebuah saham, tapi di saham gorengan ya. Jadi bahaya, nge-swing tapi saham gorengan. Kalau memang masih ada momentumnya silahkan di-swing. Tapi ketika nggak ada momentumnya ya jangan. Karena apa? Karena kalau nggak ada momentumnya, volume bakal hilang. Dan kita ngerti Yellow transaksinya sangat mini sekali. Dulu waktu dia bergerak dengan bagus ya, Yellow itu bid dan offernya sampai 10.000 ke atas. Minimal 10.000. Tapi sekarang cuma ada 1.000. Ya kan? Kadang-kadang 500. Artinya apa? Habis. Nah, kalau teman-teman saya punya barang banyak, nggak bisa keluar. Jadi teman-teman harus mengerti. Dan jangan lupa ya, kalau memang ini IHSG-nya sudah mulai dalam track bullish yang benar-benar ke arah minus dressing-nya serius ya. Saya bilang saham-saham gorengan bisa jadi hilang. Jadi volumenya bakal hilang. Karena apa? Big money itu akan pindah ke saham-saham big caps. Kenapa saham gorengan ramai ketika IHSG merah? Sesimpel aja karena big money itu butuh mainan.
Ya kan mereka butuh profit kan. Nah mereka cara profit bagaimana? Ya masuk di saham-saham gorengan. Ketika saham-saham gorengan itu sudah mulai tinggi atau udah naik terus, kemudian di capsnya udah bagus nih. Contoh seperti BBRI nih, akumnya bagus banget nih. BBRI BCA selama 1 bulan ini kan, akum aslinya bagus banget. Nah, teman-teman jangan sampai nggak punya saham-saham seperti itu gara-gara apa? Asik main di saham gorengan. Ini bahaya sekali karena apa? Saya sampai buat di story kemarin. Jangan sampai ketika BBRI udah 4.500, teman-teman masih nyangkut di saham gorengan. Karena apa? Teman-teman nggak ngerti bahwa saham gorengan ada siklusnya, ada musimnya. Ketika musimnya selesai, itu benar-benar mati. Dan ketika selesai, benar-benar dia bisa balik ke habitatnya loh. Contoh misalnya, saham ini biasanya di harga 50. Kemudian dia gerak ke harga 150, misalnya seperti itu. Kalau dia mati, dia bisa balik ke 50. Ya, ini yang harus dimengerti. Jadi kayak CBNF contoh nih, kalau lagi dimainin terus kan ini kan di 100-an nih. Ya kan? Lagi dipom-pom, dimainin terus dan lain sebagainya. Nah, nanti suatu ketika CBNF bisa balik ke 50 lagi. Kalau memang sudah selesai, ya nggak ada volumenya, nggak ada yang mainin. Yang tersisa hanya retail yang nyangkut gitu loh. Dan ingat retail nggak bisa naikin harga. Ya, big player pun yang retail juga nggak mau naikin harga ketika nggak ada momentumnya. Seperti itu. Jadi teman-teman bahaya kalau teman-teman terlalu sayang dan kemudian akhirnya nyangkut. Ya, kalau udah nyangkut nanti pasti akan curhat ke saya juga banyak. Ada nih beberapa orang, Ben naikin saham A dong. Aku bilang, emang duit bapak lu, aku bilang kayak gitu. Lu naikin. Duitnya siapa naikin? Karena apa? Misalnya saya punya duit untuk menaikkan sekalipun ya. Kalau saham ini nggak ada momentumnya, saya nggak akan bisa naikin gitu. Nggak bisa. Saya akan nyangkut di sana juga bareng-bareng teman-teman gitu loh. Artinya apa? Ketika nggak ada momentumnya, jangan disimpan lama-lama. Dan ini bahayanya adalah ketika ini mulai windows dressing ini, ya teman-teman, ini kan yang saya khawatirkan adalah, yang saya udah tekankan dari awal ya, dari kemarin-kemarin adalah teman-teman masih nyimpan saham gorengan yang sudah expired, saya bilang. Sedangkan BBRI udah lari kemana-mana, BSKT, ADI, dan kawan-kawan. Ya kan, sama ini sudah jalan semua. Teman-teman masih sibuk di saham-saham yang gocap-gocap itu. Akhirnya apa? Teman-teman kehilangan peluang profit di saham-saham yang sebenarnya bisa menjadi pengganti saham-saham gorengan ketika nanti windows dressing berjalan. Ini yang penting buat teman-teman ketahui. Seperti itu. Ya. Nah itu mantap banget ya teman-teman, reminder dari Om Ben. Jangan terlalu fokus di saham gorengan, karena saham gorengan memiliki siklus ya Om, berarti sekarang apalagi sudah menjelang window dressing ya Om, sehingga memang sektoral itu sudah, money flow-nya udah berubah ya Om ya, akumulasinya sudah kelihatan juga di beberapa sektor ya Om. Iya betul. Ini yang perlu diperhatikan, jadi jangan terlalu asik di saham gorengan menurut saya ya, karena ya jangan sampai ketika BBRI digoreng kalian nggak masuk di sana gitu aja menurut saya. malah masih asik pamer di saham gocap. Nah repot dong. Masalahnya kalau profit nggak apa-apa, kalau nyangkut kan repot kan gitu kan. Kalau nggak bisa keluar kan repot ya. Itu yang paling bahaya seperti itu. Oke Om. Aku lanjut nih. Kita sekarang ke psikologis ya Om ya, psikologis trading nih. Kita kan tahu ya Om ya bahwa scalping itu nggak selalu untung ya Om, pasti ada rugi. Bahkan pasti ada nih Om ya hari-hari bahwa kita di scalping itu rugi parah nih Om. Nah Om Ben ini pernah nggak sih kayak gitu kejadian rugi parah? Terus gimana Om cara Om Ben sendiri untuk menetralisir hal tersebut, kerugian tersebut? Kira-kira Om Ben ngapain nih ketika hal itu terjadi? Kalau ngomong rugi parah ya saya pernah. Bahkan bulan kemarin aja saya ada rugi hampir 300 juta. Seperti itu. Itu 270 juta sehari itu saya loss itu. Mantap. Mantap Om ya. Ya makanya itu bagian dari risiko, dan saya mengerti ketika saya bermain di saham gorengan ini adalah risikonya ya. Ini adalah sebuah risiko bahwa memang high volatility ya, high risk high return seperti itu. Artinya ketika risikonya besar, returnnya besar, saya harus siap. Siapnya apa ya? Kalau cut loss seperti itu apa ya? Ketika saya sudah loss seperti itu, saya sudah harus siap, dan saya tetap harus disiplin dengan apa yang saya omongkan dan saya ajarin ke teman-teman, yaitu untuk cut loss. Dan saya cut loss beneran itu. Ya, akhirnya saya cut loss beneran. Karena apa ya? Karena menurut saya kalau memang tidak sesuai dengan plan saya dan membahayakan aset saya, guyurannya kencang ya, ada big player yang jualan secara terus-menerus ya seperti itu akan buat saya bahaya banget. Dan mending saya cut loss dan saya punya dana untuk apa? Untuk scalping di saham lain yang menurut saya lebih chance winningnya lebih tinggi. Dan terbukti setelah saya cut loss 270 juta, selang beberapa hari saya bisa balik dari recover itu, karena saya ngerti
memang ini bagian dari risikonya. Artinya apa? Psikologi saya nggak sampai hancur. Kenapa psikologi kita sampai hancur? Karena kita nggak siap dengan risikonya. Kalau kita siap dengan risikonya, kita nggak mungkin rusak psikologisnya. Bener nggak sih? Ya kan? Kalau kita mengerti ya, kita misalnya bermain di saham A, kita siap loss-nya ya, seperti itu. Kita bisa, saya siap loss nih di saham yang volatil seperti ini, saya siap loss. Ya ketika loss ya sudah. Karena memang itu bagian dari risikonya. Ketika profit ya kita menikmati profitnya. Tapi ketika loss kita harus sudah siap. Nah, psikologis yang rusak itu karena teman-teman udah nggak siap. Yang pertama. Yang kedua, itu masih ngeyel. Udah ngerti salah, tapi ditahan. Ini bahaya banget kan? Udah salah ditahan terus. Akhirnya apa? Akhirnya tambah hancur harganya, tambah roboh ke bawah. Dan akhirnya lossnya semakin besar. Kalau udah semakin besar sampai misalnya minus 40%, itu udah bingung mau cut loss, kok terlalu besar. Nggak di cut loss, kok terus-menerus turun. Ya kan? Akhirnya apa? Galau, tambah rusak psikologisnya. Berawal dari apa sebenarnya? Ketidaksiapan kita untuk menerima loss. Dan ketidakdisiplinan kita. Kan nggak ada nih ceritanya, orang minus 40% tiba-tiba langsung minus 40%, nggak ada. Berawal dari minus 3%, 5%, 10%. Tapi ini terakumulasi terus. Nah, karena nggak siap dan nggak disiplin, akhirnya rusak sudah itu psikologisnya. Jadi buat teman-teman kalau memang mau main saham gorengan, kalau memang harus cut loss ya cut loss. Kalau saya seperti itu. Kalau memang misalnya ya sudah cut loss kemudian dia rebound, ya sudah. Saya biasanya kalau mau kejar pun saya harus analisa lagi. Saya nggak langsung buru-buru beli lagi ya. Seperti itu. Nah ini teman-teman harus paham dengan konsep-konsep seperti ini. Kalau nggak siap dengan konsep seperti ini, berarti kalian nggak siap bermain di saham yang high volatility. Artinya hindari saham gorengan aja. Cari yang volatilitasnya medium, second liner, atau mungkin yang nggak volatil seperti first liner. Nah ini yang teman-teman harus sesuaikan dengan profil masing-masing dari kalian. Seperti itu sih. Om itu habis cut loss 300 juta, besoknya langsung bisa trading Om? Tetap bisa trading? Bukan besoknya. Setelah cut loss, langsung trading lagi. Sampai saya kan ada 300 jutanya ya. Masih bisa diterima lah. Iya. Sebenarnya bukan bisa sebenarnya 300 juta itu adalah hampir lebih berapa persen ya itu dari modal saya yang saya pakai ya. 15% dari modal saya itu. Sekitar 15%. Teman saya waktu itu kan ngerti saya cerita, aku habis cut loss sekian, dia bilang, kamu masih bisa trading tuh? Bisa, saya bilang gitu. Walaupun di hati agak kesel nih, agak dongkol nih, kok goblok banget, aku kok bisa loss segede ini. Tapi ya, saya mulai pelan-pelan mengembalikan dengan dengan mulai trading dengan lot yang saya kurangin sedikit ya. Saya kecilin sedikit seperti itu, supaya nggak agresif ya. Saya coba ngerem diri seperti itu, supaya nggak balas dendam. Karena buat saya balas dendam nggak ada gunanya. Nah, setelah saya loss 270 juta itu, yang terjadi adalah besoknya saya bisa profit, ya saya profit sekitar 40 juta besoknya. Besoknya lagi, saya loss lagi. Saya loss 50 juta. Jadi masih merah kan, tapi ya saya mengerti ini bukan ajang balas dendam. Karena buat saya seperti ini. Buat saya adalah profit ini yang kita alami, ini adalah profit yang harus kita capai secara konsisten ya. Dan saya tidak pernah melihat saya loss ini sehari 270 juta misalnya seperti itu ya. Tapi saya melihat dalam satu bulan saya bagaimana. Ini yang penting banget. Kalau kita hanya berfokus di satu hari, kita psikologis rusak, dijamin besoknya bakal hancur berantakan. Tapi ketika kita mengerti, sudah ini resiko saya ya. Kemudian saya harus memperbaiki pelan-pelan. Kalau saya rusak parah bagaimana? Break. Nggak ada cara lain. Udah jangan beli dulu. Dan ketika kalian memutuskan untuk trading lagi, yang difokuskan adalah jangan mencari langsung saya mau buyback nih, mau balas dendam nih. Yang terjadi apa? Kalau mau balas dendam saya akan hajar all in nih. Makin parah. Yang terjadi makin parah. Akhirnya kerusakannya, damage-nya semakin gede. Dan teman-teman mesti ketahui ya, ketika psikologisnya sudah rusak semakin gede, mereparasinya semakin susah. Jadi menurut saya adalah kita harus jangan sampai, ibaratnya gini gampang ya. Kita ini sistem trading kita, psikologi kita seperti kapal di tengah laut. Kalau ada kebocoran, segera tambal. Jangan biarkan kebocoran semakin besar. Karena apa? Kalau semakin besar, semakin susah nambalnya. Ya kan? Dan kalau sampai kebocoran ini sampai mengenai bagian yang kritikal ya, seperti bagian yang penting dalam sebuah kapal, ini bisa tenggelam, bisa pecah beneran gitu loh. Bisa nggak bisa diselamatkan?
Ada beberapa porto yang tidak bisa diselamatkan seperti itu. Artinya apa? Mau nggak mau cut loss semua. Starting dari nol. Karena portonya udah terlalu parah. Nah, kalau teman-teman sampai di level yang seperti itu susah banget mengembalikan psikologisnya. Makanya saya bilang jangan sampai teman-teman itu udah parah baru diperbaiki. Tapi perbaiki sejak kecil. Yang kecil-kecil ini kita perbaiki, kita tambal yang kecil-kecil gitu loh. Ya, jadi teman-teman harus mengerti apa yang teman-teman lakukan dalam saham gorengan ya terutama ya. Kalau memang ada juga big caps pun kan seperti ini. Contoh kan banyak nih yang nyangkut saham Adi di 2200 tuh. Ya kan? Ya. Adi, pertanyaannya apakah Adi bisa kembali ke 2200? Saya jawab bisa aja. Tapi waktunya kita nggak ngerti. Kapan waktunya? Kapan waktunya? Banyak yang bilang, Om Ben ini kan mau Windows dressing nih kan pada rally konstruksi. Saya cuma bilang, sejujurnya ya, saya tidak yakin konstruksi bakal rally lebih kencang daripada tahun lalu. Ya kan? Karena secara chart sudah berbicara seperti itu. Tapi nggak ada kemungkinan bisa sampai ke tahun lalu. Tapi saya cukup realistis dengan apa yang ada. Saya tidak mau tidak mau trading dengan harapan. Tapi saya mau lihat chartnya seperti ini, ya saya akan menganalisa seperti yang saya lihat. Jadi ya karena saya bukan bandar ya, saya nggak ngerti mau kemana. Tapi yang saya lihat adalah arahnya seperti ini. Makanya saya bilang secara sejujurnya saya tidak bisa melihat di mana Adi bisa kembali ke 2000 untuk tahun ini. Sejujurnya. Tapi kita nggak ngerti market akan bertindak seperti apa. Itu yang terjadi. Nah itu kita harus realistis dan kita harus mengerti dengan hal-hal seperti itu. Itu dari saya sih buat psikologis. Okay. Mantap. Masih seputar psikologis nih Om. Aku mau nanya. Kira-kira di titik apa sih Om ya? Di titik apa Om kira-kira? Oh udah nih, saya udahan dulu, saya stop trading dulu, saya mau refreshing dulu, saya mau perbaikin psikologi saya. Ada di titik di mana saya merasa sudah terlalu parah ya. Jadi kalau memang buat saya sudah terlalu parah banget ya, saya akan stop ya. Saya akan stop, saya tidak akan lanjutin dulu. Kalau diomong secara psikologis bagaimana separah apa agak susah menjawabnya karena tiap orang memiliki kekuatan psikologis yang berbeda ya menurut saya. Jadi ini yang mesti teman-teman ketahui. Tidak semua orang memiliki ketahanan yang sama dan resiko yang sama. Artinya apa? Ada beberapa orang yang kuat sampai nahan. Misalnya minus 30% dia masih biasa aja. Lalu udah terbiasa. Atau dia kan udah punya plan nih. Udah punya plan ya. Misalnya dia mau average zone di sini untuk saham-saham swing. Tapi buat saya kalau teman-teman sudah merasa nggak nyaman ya. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa udah nggak nyaman dengan trading kalian, sudah merasa kok deg-degan, kok gemeter, ya saya cuman mau bilang aja berarti teman-teman harus sudah waspada ya, karena buat saya trading itu adalah apa ya, bagaimana kita harus fun ya, dan tadi saya selalu bilang bahwa trading itu should be fun ya. Jadi kalau teman-teman sudah merasa tidak nyaman dalam sebuah trading, udah terlalu gemetar dan lain sebagainya, saya rasa teman-teman harus berhenti seperti itu. Oh ya, saya akan coba ini tunjukin buat teman-teman. Boleh Om. Boleh. Kelihatan ya? Waduh, mantap tuh. Dikasih lihat teman-teman ya. 270 juta asli. Untung bukan asli ya Om ya. Dan itu atasnya masih ada minus 40 juta loh, jangan lupa loh. Iya. Yang tadi Om bilang ya Om. Ini yang bahaya. Cuman saya mau kasih lihat sedikit atasnya lagi, dikit aja ya, jangan banyak-banyak. Boleh. Nanti dikira pamer. Wih, mantap. Balik modal dalam 3 hari ke depan berarti Om ya? Minggu depannya. Iya. Ini kalau ditarik ke atas lebih gede-gede lagi. Mantap. Udah, jangan lama-lama lihatnya. Jangan lama-lama. Nanti saya dipikir pamer. Nggak bagus. Udah ya. Ini ada netizen tanya Om. Tunjukkan. Misalnya nih Om, di di satu hari scalping gitu, tiba-tiba kena guyur Om. Tiba-tiba dia kena guyur, terus dia nggak bisa exit, sahamnya ditutup ARB. Kira-kira hari kedua caranya gimana Om? Apakah langsung buang di sesi 1 atau enggak? Atau tunggu dulu di sesi 2 lagi? Kalau saya kena saham ARB, saya langsung akan jemur di ARB. Terlepas nanti dia mantul atau enggak. Ya. Karena apa? Karena buat saya tidak suka trading dalam ketidakpastian.
Ya, saya sangat tidak suka trading yang nggak pasti seperti itu. Saya sangat tidak suka. Saya lebih suka trading saya bisa mengontrol resikonya, ya kan, mengontrol stop lossnya. Kalau saham ARB nggak bisa kita kontrol loh. Ini bahaya banget. Jadi mending saya cut loss. Kalau memang laku ya sudah, kalau nggak laku ya besok antri lagi. Itu yang terjadi. Teman-teman saya itu ngomong-ngomong soal itu, saya tuh pernah nyangkut loh. Saya akan carikan ya ini. Saya nyangkut di sebuah saham di mana scalping itu pasti pernah nyangkut kayaknya Om ya. Saya juga pernah soalnya. Kenapa? Scalping itu pasti ada orang yang pernah nyangkut ya Om. Setuju nggak sih Om? Ada dong. Kalau saya ini nyangkut gara-gara kebodohan saya. Saya akan tunjuk ini. Tunjukin lagi. Saya suka tunjukin loss aja deh dengan profit. Jadi teman-teman tenang nih, belajar begini. Tuh, waduh, minus 51% ya. 170 juta. Nah, ini adalah contoh kesalahan saya. Kesalahan saya karena saya terlalu agresif dan mengejar di saham yang bergerak naik arah ya, seperti itu ya. Jadi saya ceritanya nih saham ini, saya dapat ya, saya beli arah hunter, saya cukup agresif, pre-closing diguyur. Besoknya keluar berita, ada salah input dari bursa itu saham prim itu. Saya nggak bisa keluar sampai berapa kali tuh, hitung aja 7% kali berapa itu, kali 7 kali berarti itu. Saya nggak bisa keluar 7 hari itu. Udah pasrah aja, dan saya masuk 500 juta. Jadi itu lossnya segitu. Berhitung aja 35 juta sampai ya 7 kali. Ya itu risiko dari ya Om ya. Ya, saya dikasih exit, saya bagaimana? Saya langsung exit, udah. Karena buat saya ini sudah tidak sesuai dengan analisa saya, nggak sesuai dengan risk profile saya, tidak sesuai dengan resiko yang biasa saya tanggung. Makanya akhirnya saya mending keluar. Solusinya bagaimana? Saya mencari saham-saham lain untuk bisa mengembalikan profit saya. Selama saham yang lain ini bisa dianalisa. Saya selalu tidak suka dengan saham-saham yang bergerak seperti itu. Jadi misalnya kayak contoh ada saham Maya. Saham Maya ini kan guyurannya juga ngeri juga tuh dari setpe itu. Dari 2000, ya kan saya sempat terguyur saham Maya juga waktu itu. Dari 2300 itu saya cut loss di 2100 ya. Dan akhirnya sahamnya sekarang di 800 kalau nggak salah ya. Nah, saham-saham seperti ini ketika memang guyurannya sadis ya sudah, jangan dipertahankan gitu loh. Kalau dipertahankan yang terjadi apa? Damage-nya gede banget buat psikologis kita. Yang tadi saya bilang, kapalnya bolong, bocor, dan akhirnya yang terjadi adalah tenggelam. Ya kan? Ya. Makanya jangan sampai seperti itu. Saya kasus soal prim ini sebenarnya saya juga cukup shock buat saya, karena itu saya agresif ya. Saya waktu itu kan hari Jumat tuh kenanya tuh. Saya 1 minggu saya tidak buka grup PPC sama sekali. Saya izin sama PPC, sama member-member saya off ya, saya mau liburan dulu, saya bilang gitu. Saya nggak pernah cerita bahwa saya kena psikologi saham itu, karena ketika saya belum recover, saya nggak mau cerita buat member saya, buat teman-teman di sini. Karena apa? Nggak ada pelajaran yang bisa kalian tangkap. Ketika saya sudah recover ya, saya sudah menjalani dan saya berhasil melewatinya, baru saya cerita. Karena apa? Karena ada bagian-bagian yang bisa saya ajarkan buat teman-teman di sini. Itu yang penting. Makanya saya waktu itu, saya 2 hari itu benar-benar saya cuma nonton Netflix ya. Saya weekend itu saya nonton Netflix, sudah saya nonton semua film yang ada di situ. Saya benar-benar refresh, saya nggak buka grup sama sekali. Baru minggu malam baru saya mulai buka. Nah, ketika saya melakukan itu ternyata lumayan bisa mengembalikan kesegaran dalam pikiran saya ya, karena saya nggak mikir menurut saya. Dan saya punya prinsip seperti ini. Ketika saya misalnya kena cut loss seperti itu ya, saya harus move on. Artinya apa? Saya tidak akan pernah melihat cut loss saya lagi. Ini bagian dari uang sekolah saya. Saya nggak akan mau lihat lagi. Artinya apa? Ketika saya nggak melihatnya, saya tidak punya agresivitas untuk mengejar, untuk balas dendam. Tapi yang saya kejar adalah saya mengembalikan ritme saya seperti yang saya targetkan. Misal contoh, saya sehari punya target 10 juta misalnya seperti itu. Ya udah loss 50 juta. Misal ya, seperti itu ya. Saya nggak akan langsung menjadi 50 juta, enggak. Tapi yang saya kejar adalah 10 jutanya. Kestabilan lagi. 10 juta. Nah, ketika kita bisa stabil, psikologis kita akan balik. Gitu loh. Nah, ketika psikologisnya balik ya teman-teman, nanti suatu ketika teman-teman akan ada chance dapat saham jackpot. Ya kan? Kita nggak pernah ngerti peluang di depan seperti apa. Tapi kalau peluang di depan ada dan psikologis kita rusak, kita nggak akan pernah
menangkap dengan baik. Yang terjadi apa? Ya. Kita beli saham itu misalnya, wah kita dapat nih di harga bawah, kita beli. Harganya bergerak naik, kita langsung jual. Karena apa? Kita trauma. Trauma nih. Karena apa? Oh yang lalu aku loss 50 juta nih, ini udah profit 10 juta. Bungkus lah. Padahal saham itu masih potensinya masih gede banget. Karena apa? Bayarnya masih beli terus misalnya seperti itu. Ya kan? Nah, kecepatan jual. Makanya ada teman-teman yang sih, kok saya kecepatan jual terus ya? Karena kalian mungkin memiliki trauma akan loss-loss yang lalu. Nah ini harus diselesaikan dulu. Kalau psikologi kita nggak benar, kita nggak akan pernah dapat saham jackpot. Yang ada adalah 1%, 2% kita jual. Setelah kita jual, dia lari ke 25%. Seperti itu. Ya kan? Semakin rusak psikologis kita. Kita nahan, sahamnya turun. Kita jual, sahamnya naik. Karena apa? Kita memiliki traumatis. Trauma ini membuat kita nggak bisa menganalisa dengan objektif loh. Nggak bisa menganalisa nih. Karena buat saya selalu bilang makanya metode ini yang paling belakang psikologis nomor 1. Metodenya ini udah bener nih, metodenya udah nyontoh siapalah trader paling hebat sedunia bisa seperti itu. Kalian copy paste. Tapi psikologis kalian ecek-ecek ya kesannya seperti itu ya. Psikologisnya masih kembre. Nggak akan pernah bisa. Metodenya udah bener. Tapi selama perjalanan trading, kalian pasti akan menginterupsi trading plan yang kalian buat. Dengan cara udahlah TP aja. Padahal kalian udah ngerti nih. Targetnya, misal target saham A ini, saya melihat targetnya masih tinggi. Upside-nya 50% misalnya seperti itu. Karena kita tahu. Nggak akan pernah bisa. Metodenya udah bener. Tapi selama perjalanan trading, kalian pasti akan menginterupsi trading plan yang kalian buat. Dengan cara udahlah TP aja. Padahal kalian udah ngerti nih. Targetnya, misal target saham A ini, saya melihat targetnya masih tinggi. Upside-nya 50% misalnya seperti itu. Karena kita tahu. Sorry Om. Dijegal semesta lagi. HP saya tiba-tiba kepanasan tadi Om. Oke. Tadi masih bahas psikologis ya Om berarti ya? Iya. Oke. Oke Om, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya Om ya. Ini ada yang nanya nih Om. Boleh, terkait arah hunter nih Om. Ya. Kira-kira ada nggak sih Om ciri-ciri saham bahwa saham itu akan arah? Kalau misalkan saya sendiri ngelihat sih, misalnya ada ganjelan nih di bid tertentu dan itu sangat tebal. Kalau misalkan dari sisi Om Ben sendiri ada nggak kriteria khusus yang bisa Om Ben tangkap gitu, wah ini saham bakal arah nih nanti ke depannya? Agak susah sebenarnya untuk melihat arah hunter ya. Jujur aja ya. Karena begini, susah karena kita harus mengandalkan benar-benar bandar atau big player yang nahan saham itu di arah. Kita nggak pernah ngerti akankah ada seller besar untuk mengguyur saham itu ya. Karena kita nggak pernah ngerti nih. Jadi menurut saya arah hunter itu adalah teknik yang memang bisa profit cepat ya. Bisa profit cepat. Wah ada mas seperti ini. Bisa profit cepat. Bisa profit cepat tapi juga kita bisa menderita loss yang sangat cepat juga. Karena apa? Ketika diguyur otomatis akan ada panic sell. Ya kan? Ketika dicabut bidnya, yang terjadi adalah gini. Contoh ya. Misal ya, si A, ya, broker A ini yang nahan di arah, di bidnya. Ketika dia merasa nggak aman, maka yang keluar duluan siapa? Broker A ini. Ya kan? Dia akan cabut, dia akan guyur. Nah, kita yang ngikutin itu akan menderita yang namanya collateral damage-nya aja. Ya, efek tambahan, kerusakan tambahan aja. Ketika diguyur panik, kita buang semua, kita buang, ya kan? Ditadang sama broker lagi di bawah, dinaikkan lagi. Setelah dinaikkan, kita beli lagi ya. Ternyata dia naikkan untuk ngebanting lagi. Jadi buat saya teknik arah hunter ini cukup susah, ya. Saya pribadi, saya jujur aja saya hampir tidak pernah bermain arah hunter, terutama setelah kejadian prim ini di saham yang tadi saya loss itu. Saya cukup dalam tanda kutip trauma di situ karena menurut saya
resikonya kok gede sekali. Nah, saya biasanya masuknya adalah sebelum dia arah. Artinya apa? Misal arahnya 25%. Ini udah 18% nih. Nah, saya biasa mulai masuk di harga-harga seperti itu. Ya, ketika udah, kan ada, kalau memang ada saham yang kayak, ini contoh ya, tiba-tiba dalam beberapa menit arah, itu kita, ya udah, kalau nggak dapat ya sudah, kita nggak bisa ngejar. Tapi ada beberapa saham yang, mau arah itu ada dramanya. Ya kan saya bilang ada konsolidasinya, dia naik turun. Nah itu saya yang biasanya saya berani entry, ya berani entry 18% seperti itu. Nah nanti ketika sudah mulai dekat arah, saya melihat kalau memang guyurannya udah kenceng atau tidak ada broker yang cukup kuat menahan, ya saya akan buang. Tapi ketika kuat, ya saya biasanya akan buang bertahap. Ketika saya merasa begini, lot saya terlalu besar misalnya, saya takut besok nih OLT saya nge-lag nih pagi-pagi, ya kan kejadian seperti itu. Ada OLT yang lamban di pagi hari ya, OLT-nya masih bengong gitu kan, ya, yang udah jual beli, kita mau jual udah air dia. Nah jangan sampai teman-teman, iya masalahnya nggak bisa gitu loh. Maksudnya jangan sampai kita kejebak di situ gitu loh. Makanya ya menurut saya arah hunter ini buat saya pribadi saya tidak merekomendasikan seperti itu ya, terutama di market-market yang volatil, ya marketnya yang lagi kemarin kan beberapa minggu lalu tuh kan saham arah dibantai semua tuh, yang waktu ARKA dari arah, CPMF dari arah, Kota dari arah. Nah itu menjadi contoh atau pelajaran buat teman-teman scalper di sini bahwa itulah resikonya, ya kan. Kalau memang saham itu arah ya teman-teman bersyukurlah, berarti besoknya bisa jualan. Kalau teman-teman sempat jual gitu aja kan. Ada kan kemarin ada saham, kalau nggak salah saham apa ya, saya lihat pagi-pagi kenceng ke atas, tiba-tiba kok jam 9:02 udah ARB. Ya itu ada banyak kejadian seperti itu di saham-saham seperti itu, bahaya banget gitu loh. Jadi menurut saya ya jangan terjebak di arah hunter aja. Teman-teman punya metode-metode yang lain yang bisa kita lakukan untuk scalping. Jadi arah hunter itu salah satu metode, tapi yang tadi saya bilang itu metode yang paling high risk menurut saya. Ya, yang pertama arah hunter, yang kedua ARB hunter tuh. ARB hunter kalau nggak bangun karena ARB jelas-jelas juga konyol juga. Ya itu yang menurut saya cukup berbahaya ya. Jadi teman-teman harus pastikan teman-teman memantau market, teman-teman ngerti yang teman-teman lakukan seperti itu. Oke, mantap. Berarti kalau menurut kalau bisa saya rangkum, arah hunter itu risikonya paling tinggi Om ya dibanding scalping biasa ya Om ya? Iya dong, karena begini udah mentok di atas gitu loh. Yang paling bahaya gini loh, yang paling bahaya adalah guyuran di pre-closing. Ya. Kita nggak ngerti diguyur atau enggak itu, ya kan? Jam 14.50 itu, itu bidnya tebel sampai jutaan lot. Tiba-tiba di jam 15.00 lo pindah ke over. Mau buang gimana teman-teman? Udah minus. Loh, bukan minus, nggak minus, masih arah, tapi pindah ke over. Iya, udah gawat. Jadi dari bid misalnya bidnya 1 juta lot nih, pindah ke over. Jadi 500.000 lot di over. Mau apa kalau 500.000 lot di over? Atau nggak usah 500.000 lah, dikasih aja 24.000 lot aja itu udah panik. Dari 1 juta lot jadi 24.000 lot di over udah panik. Pasti ketika jam 3:05 ya, 15:05 langsung yang cuma 30.000 itu bisa jadi 100.000 itu. Karena semua retail langsung pasang jual kan gitu kan. Kita nggak bisa keluar. Kalau saham seperti yang terjadi apa? Besoknya pasti ARB. Kalau nggak ada yang nahan, ya kan? Kalau ada yang nahan ya dia bisa mantul. Betul. Itu jadi itu salah satu resikonya, dan itu nggak bisa kita kontrol gitu loh. Ya kan siapa yang bisa ngerti guyuran di kamar gelap seperti yang saya bilang kan ya? Siapa yang bisa ngerti guyuran di pre-closing? Nggak ada yang ngerti. Saya terjebak di print tuh gara-gara seperti itu sebenarnya. Waktu 14.50 tebel dia bidnya. 15.00 jadi over. Saya udah jemur, nggak laku. Nah ini bagian dari resikonya nih ya. Teman-teman harus memahami itu. Oke, mantap banget nih. Dapat ilmu lagi teman-teman terkait arah hunter. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi Om sebelum kita akhiri hari ini. Udah 1 jam lebih. Mungkin yang pertama nih Om, ada nggak sih Om kondisi ketika Om beli saham gorengan gitu ya, tapi saham gorengannya itu kayak ngegantungin Om, jadi kayak udah dibeli, tapi nggak naik-naik gitu loh, di situ aja terus gitu kan. Nah kalau Om Ben sendiri gimana Om menghadapi kondisi seperti itu? Apakah Om akan jual BEP atau saya tunggu nih ketika sahamnya nanti naik? Ketika harganya udah nggak naik ya, artinya nggak ada kenaikan, dan saya melihat tidak ada cukup buyer yang mau ngangkat seperti itu ya, apalagi mulai jualan terus, saya akan
ikutan jual. Karena apa? Saya tidak, jadi gini, keamanan aset saya lebih penting daripada itu, daripada apa? Cari profit. Kita cari profit bisa di saham lain, tapi kalau sampai saham yang ini ya, apalagi saya overload di sana, tiba-tiba bidnya hilang, volumenya hilang, mendadak langsung roboh ke bawah. Ini bahaya banget gitu loh buat saya. Ya kan? Saya bisa menderita kerugian yang cukup dalam karena apa? Karena untuk saya jual berarti saya harus buang beberapa lantai ke bawah. Ya kan? Dan ini sangat merugikan saya. Karena itu ketika saya merasa seperti itu ya, ada yang sudah mulai sideways, tapi apa ya? Kok nggak enak? Saya merasa nggak enak, atau mungkin sellernya kok keluar terus, pasang over terus di situs overnya ya. Saya akan mulai cicil buang bertahap. Kalau nanti dia sampai breakout, saya mungkin akan buyback lagi. Intinya adalah saya tidak mencari persentase maksimal. Tapi saya lebih melihat keamanan modal saya, aset saya. Karena scalping ini, ya, resikonya besar. High risk, high volatility, seperti itu ya. Saya percaya ketika saya kehilangan di sebuah saham ya, tapi saya tetap masih memiliki mindset yang benar. Saya bisa mencari di saham-saham yang lain untuk scalping. Itu prinsip saya. Jadi, buat saya ketika ada sebuah saham yang sudah nggak prospek, ya saya buang. Saya tidak pernah mencintai saham itu sangat berlebihan. Oh, saya ngefans banget sama saham ini. Nggak pernah. Saya kalau ditanya, Om Ben saham favorit apa? Saya cuma bilang saham favorit saya ya saham yang punya momentum. Karena ketika punya momentum ke atas, itu bisa menghasilkan kita profit. Dan itu favorit banget buat saya untuk dapat profit di sana. Itu aja. Oke. Mantap Om. Mungkin ini satu pertanyaan sebelum pertanyaan terakhir Om. Jadi kalau misalkan dari sisi Om Ben sendiri, kira-kira scalping sesi 2 menarik gak sih Om? Atau lebih ke sesi 1 aja pas opening market Om? Tidak ada mana yang lebih baik di dalam hal waktu menurut saya. Karena kita nggak pernah mengerti, ya kita nggak pernah mengerti tiba-tiba kan kita pernah ngerti nih. Saya kasih contoh ya. Beberapa hari yang lalu kan market pagi volatil ya, pagi volatil, jual beli tiba-tiba menjelang jam 10 sepi marketnya. Semua saham mendadak seperti saya lagi pause ya, diam gitu. Bukan berguguran, diam. Jadi benar-benar sahamnya tuh nggak kemana-mana, pada diam semua. Ya, ada yang turun, tapi nggak ada yang naik. Intinya seperti ditahan. Dan kalau kita lihat pergerakan dari IHSG juga mulai menurun seperti itu. Nah, kita nggak pernah ngerti ini nggak bisa jadi patokan, ya nggak bisa jadi patokan. Ada masanya ketika sepanjang trading itu marketnya sangat powerful sekali, ya sangat powerful dan sangat volatil itu ada. Tapi ada masanya market sangat sepi sekali. Jadi saya lebih melihat apa ya timingnya secara momentum aja. Kalau memang udah momentumnya habis ya saya akan keluar. Kalau ada momentum lagi baru saya akan masuk. Saya nggak pernah, saya punya pengalaman, saya mencoba memaksakan, ya saya masuk ke saham ketika marketnya sepi, jadi saya nyangkut di sana. Ya, dan saya cut loss. Makanya dari pengalaman itu saya belajar bahwa tidak ada patokan apakah sesi lebih baik. Tapi yang pasti seperti ini, biasanya open sesi itu selalu volatil. Itu jelas pasti. Open sesi selalu volatil, setelah mungkin 15 menit, 20 menit terjadi pembentukan market yang sebenarnya. Marketnya mau kemana? Mau naik, mau turun, atau mau sideways. Ya kan? Kemudian nanti menjelang akhir sesi 1 baru volatil lagi. Sesi 2 awal seperti itu dan menjelang akhir sesi seperti itu. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan kadang-kadang di tengah sesi ini muncul kejutan-kejutan dari sebuah saham. Contoh oil kemarin. Oil itu sangat mengejutkan sekali ya. Bahkan saya pun nggak sempat ngejar. Ya sudah, kalau nggak sempat ngejar ya sudah. Ya sudah. Nggak akan saya kejar, ya sudah, besok mau arah lagi, ya udah biarin lah kita lihat besok bagaimana. Tapi untuk saya ngejar itu, aduh, nggak deh, karena buat saya resikonya cukup besar. Kalau saya mau ngejar, saya harus memahami resikonya dulu. Kalau saya siap dengan resikonya, saya kejar, oke lah, seperti itu. Oke, mantap banget ya Om. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kira-kira Om Ben ada tips nggak sih buat scalper di luar sana supaya bisa profit konsisten di pasar saham Indonesia? Karena seperti yang kita tahu ya Om, bahwa pasar saham Indonesia ini marketnya masih sangat berprospek ya Om ya, ke depannya. Betul. Marketnya masih sangat berprospek, masih sangat bagus, dan potensinya masih besar. Betul. Cuman masalahnya seiring ya, jadi ini ada sebuah dilema seperti ini. Seiring banyaknya orang yang melakukan IG live seperti kita, ada banyak orang yang mengedukasi masyarakat. Betul. Seiring juga market maker akan memodifikasi cara permainannya. Makin pintar, ya, setuju saya. Makin pintar. Karena begini, contoh nih, Mas Bakti bikin buku Super Scalper. Itu mengedukasi masyarakat, sangat bagus sekali. Tapi jangan lupa, market maker juga akan merubah pola permainan. Makanya saya bilang kan, di dalam scalping ini tidak ada pola baku.
Market bukan scalping ya, saya ngomong market pada keseluruhan ya, termasuk blue chip, nggak ada pola baku. Tapi yang ada adalah dinamis. Ya. Marketnya dinamis. Market terus berubah, ya, terus berjalan sesuai dengan market maker mau kemana, dia seperti apa. Karena apa? Ya ini semakin banyak yang orang yang mengerti, semakin yang pintar, market maker lebih pintar lagi karena mereka jam terbang lebih tinggi dari kita dan mereka jangan lupa mereka yang menggerakkan harga saham tersebut, ya kan? Kalau contoh, makanya begini, kenapa dulu Arah Hunters relatif berhasil, akhir-akhir ini gagal, karena market makernya udah ngerti. Orang pada ngantri di arah. Kalau orang pada ngantri di arah, mereka nggak perlu ngarahin lagi dong. Buyur aja mereka bisa jualan. Karena apa? Yang ngantri banyak. Logikanya seperti itu aja. Ya kan? Kenapa arah ngantri banyak yang gagal sekarang? Karena orang yang ngantri di arah banyak. Gitu loh. Ini salah satu dilematisnya gitu loh. Karena banyak yang ngantri di arah. Kalau ngantri di arah, misalnya contoh nih, saya punya nih, saya punya 200.000 lot nih saham A. Ya, saya beli harga 70 misal seperti itu. Arahnya 75. Ada yang ngantri nih. Saya pasang bid nih contoh nih. Saya market maker nih. Saya pasang bid nih. Saya pasang bid di arah 300.000 lot. Kemudian pada ngantri kan, ngantri. Saya kan ngerti bid saya berapa. Kok ternyata udah ada 150.000 lot nih. Saya punya 200.000 lot. Daripada saya nahan dengan resiko besok nggak bisa jualan, saya jual sekarang aja. Ya kan? Saya udah jual 150.000 lot kok. 50.000 lotnya saya BP nggak apa-apa. Karena saya udah profit 150.000 lot. Makanya diguyur. Ini logikanya. Ya. Ini yang terjadi. Makanya saya bilang hal-hal seperti ini teman-teman harus terus belajar. Terus melatih, terus melihat market. Tidak pernah ada yang namanya market itu tidak pernah dinamis. Ya. Dari saya dulu belajar di tahun 2017 ya. Zamannya Om Beni Cokro ya. Itu market berubah terus. Dan setiap tahun saya harus belajar. Saya harus mengupgrade diri saya, memperbarui cara scalping saya setiap kali gitu loh. Betul. Market di COVID-19, awal COVID-19, bulan Maret, April, Mei, Juli 2020 sama sekarang udah beda. Udah nggak sama lagi marketnya. Iya benar. Ya kan? Scalpingnya juga udah nggak sama lagi. Nah, tips buat teman-teman, kalau teman-teman memang mau terus di dalam market, ini bukan terus scalping aja, tapi di dalam market teman-teman harus mengupgrade diri. Ya, terus belajar dan terus melihat kemana ritme market. Kita tidak bisa memaksa market ikut kita, tapi kita yang harus ikut market. Ya. Marketnya mau kemana, market bermain apa, kita ikutin. Makanya saya bilang, kalau memang saham blue chip udah ramai digerakin, ya kita ikutin saham blue chip. Kalau memang saham blue chip masih sepi, nggak ada momentum turun dan lain sebagainya, kita main saham gorengan nggak apa-apa. Tapi ketika sudah bagus lagi, BBRI dan kawan-kawan bagus lagi, ya kita masuk ke sana aja. Jangan sampai ketinggalan pestanya di sana. Karena apa? Karena menurut saya, ketika di mana ada market maker yang bekerja di sana, ya saya harus ada di sana. Kalau saya mau dapat profit. Kalau kita ada di satu saham yang nggak ada market makernya, kita mau ngapain? Kecuali kita mau jadi market maker di saham tersebut kan. Nah, ini yang perlu dimengerti. Jadi teman-teman harus adaptif. Ya saya bilang harus jadi trader yang adaptif, harus jadi trader yang benar-benar ngerti market mau kemana, maunya market apa. Jangan terfokus di satu metode aja. Metode yang kalian pakai sekarang belum tentu relevan untuk tahun depan. Betul. Contoh nih, saya sekarang punya metode ini. Saya berhasil profit ya, konsisten di tahun ini. Belum tentu metode yang saya pakai sekarang bisa untuk tahun depan. Tapi yang harus terjadi adalah saya harus ngikutin tahun depan mau bagaimana. Kalau misalnya pakai metode saya yang tahun ini, ya saya terusin. Kalau metode saya nggak bisa kepake, kok ternyata saya pakai metode saya saya udah nggak cuan lagi nih, udah sering cut loss nih. Nah, berarti teman-teman harus mengupgrade diri, ya, mengupgrade diri, mulai teman-teman mulai memperbaiki lagi, mulai belajar lagi. Makanya saya bilang belajar dalam market itu setiap kali, setiap saat, tidak pernah berhenti. Kalau kita berhenti belajar dalam market, kita akan berhenti mendapatkan profit. Itu tips dari saya dan penutup dari saya untuk hari ini. Mantap banget. Oke, kayaknya teman-teman juga udah catatannya penuh nih ya teman-temannya. Boleh nanti di-share aja di post, di tag kita, nanti kita repost teman-teman. Thank you banget Om Ben waktunya atas hari ini. Thank you Om. Nanti kapan-kapan kita lagi bareng lagi ya Om ya. Boleh. Sorry banget kalau ada pertanyaan yang belum terjawab teman-teman dan koneksi hari ini ya, sorry banget. Nanti kita akan ketemu lagi di live berikutnya. Nanti aku akan coba invite juga beberapa narasumber yang lain. Semoga hari ini ilmunya bermanfaat dan contoh ya Om ya.
Kita ketemu lagi next live. Semuanya konsisten. Oke. Dadah. Thank you semua. Dadah.